Halo, kali ini kita akan belajar tentang SQL Server. Untuk membuat sebuah database, kita memerlukan database management system, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol, memelihara, membuat, mengakses data ya secara praktis dan efisien. Nah, dalam satu DBS itu, dalam database management system, terdapat beberapa database di mana dalam satu database juga terdapat tabel, di dalam tabel juga terdapat record. Nah, kali ini kita akan menggunakan DBS, yakni Microsoft SQL Server Management Studio 2012. Untuk membuat sebuah database yang otomatis, pertama kita buka aplikasinya, Microsoft SQL Server 2012 SQL Server Management Studio, diklik. Jadi Anda bisa menginstal terlebih dahulu SQL Server 2012 nya, baru kita bisa melakukan pembuatan database. Nah, tampilan seperti ini ya. Server tipe database engine ya, secara default seperti itu. Server name juga secara default sudah ditentukan, cuma dia akan bertambah SQL Express. Nah, untuk autentikasi ya, kita bisa pilih SQL Windows Authentication atau SQL Server Authentication. Sementara karena kita tidak terlalu memproteksi untuk database-nya, kita pergunakan Windows Authentication saja. Langsung klik connect. Nah, di dalam Object Explorer akan muncul seperti ini. Oke. Di sini ada database, security, server object, replication, dan management. Nah, karena kita akan membuat sebuah database, silahkan di sini di bagian database ini ke kanan, kita cari new database. Oke, diketik nama database kita, yang saya contohkan adalah kereta. Oke, kereta. Nah, langsung ini dibiarkan. Initial size nya kita bisa ganti agar bisa lebih besar, pokoknya 10 megabyte sudah cukup besar ya. Logical name jika salah bisa diganti. Log ini maksudnya jejak perintah atau jejak aksi yang kita lakukan terhadap database, jadi biarkan saja. Klik OK. Maaf, karena sudah ada database yang saya miliki, jadi tidak boleh sama. Saya buat database kereta api, klik OK. Nah, ini kita sudah memiliki sebuah database yang bernama kereta api seperti yang tadi kita buat. Sekarang dalam database kereta api ada beberapa tabel yang ingin kita buat. Untuk membuat sebuah tabel, caranya di dalam tabel ini kita klik kanan, new tabel. Oke. Kolom name pertama, kolom saya akan membuat sebuah tabel user ya, user. Jadi saya buat di dalam tabel user terdapat username, terus data tipenya adalah encharge atau vCharge. Saya pilih vCharge ya, 50. Terus password saya pilih vCharge 50. Selanjutnya level akses, saya pilih vCharge 50 juga. vCharge and vCharge 50 artinya kita bisa nanti memasukkan di data berupa karakter ya, dan bukan berupa angka ataupun tanggal, jadi berupa string dia. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu allow nulls, apa diizinkan untuk kosong. Saya tidak izinkan semuanya untuk kosong.
selanjutnya mengeset primary ya, username sebagai primary. Oke. Nah, sekarang kita klik kanan, shift tabel, ganti tabelnya sebagai user tabel, tb user, seperti ini. Klik oke. Nah, kita sudah memiliki satu buah tabel yang terdapat dalam database kereta api. Jadi kita sudah memiliki tabel DBU tabel user ya, jadi sudah membuat tabel. Sekarang kita akan mencoba menambahkan record pada tabel user. Caranya, klik di bagian tanda plus tersebut, di bagian trigger klik kanan new trigger, akan muncul SQL query. Di ini kita perintah, kita hapus terlebih dahulu. Setelah dihapus, kita perintah untuk menambahkan, yaitu insert into nama tabelnya tb user, value, kurung. Pertama, username-nya adalah doan, koma, passwordnya adalah seperti ini. Selanjutnya level aksesnya adalah jadwal. Oke. Jadi insert, silahkan ditambahkan data yang lain. Seperti ini. Tiket, insert into value, ya, kurung, koma, terakhir adalah boarding seperti ini. Oke. Nah, ini insert into ini maksudnya menambahkan record. Nah, untuk melihat hasilnya kita pergunakan select semuanya from tabel user. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita eksekusi dengan mengklik execute atau menekan tombol F5. Nah, jadi data kita sudah masuk ke tabel user, di mana username pertama doan sesuai dengan yang kita perintahkan, password dan levelnya sudah. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat database kereta api dan satu buah tabel user. Oke. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.